Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2799 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filemon pasalnya pertama, ayat 4 sampai ayat 7. Di bawah perikop ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk dalam surat Filemon. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat merasakan hubungan Rasul Paulus dengan Filemon ini sangat-sangat akrab, sangat-sangat dekat. Amin. Saudara perhatikan ayat 4 di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saya menangkap di sini bahwa Filemon selalu ada di hati Rasul Paulus, sehingga ketika Rasul Paulus mengucap syukur yang dia ingat Filemon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Filemon ini sangat luar biasa dalam kehidupan rohaninya, sehingga ada selalu dalam hati Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat mengenal kebiasaan Filemon yang boleh menjadi teladan untuk kita semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap yang pertama, kasih Filemon selain kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih Filemon juga dia aplikasikan kepada orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, betul kita mengasihi Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi orang-orang kudus? Apakah kita mengasihi hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan? Saudara jangan bilang saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mau peduli dengan orang-orang yang memberi hidup mereka untuk Tuhan. Saudara perhatikan Filemon. Filemon orang hebat, dia orang kaya, dia mensupport pelayanan, mensupport juga hamba-hamba Tuhan. Saudara lihat dalam kehidupan kasih dari Filemon. Dia sangat mengasihi Tuhan dan dia aplikasikan kasihnya kepada Tuhan dengan memberikan support untuk orang-orang kudus. Saudara kita tahu pada saat itu orang masih terpusat pelayanannya ke Yerusalem. Kita tahu juga Rasul Paulus sering mengajak jemaat untuk
memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan salah satu orang yang menjadi sponsor untuk membantu pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Yerusalem adalah Filemon. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar dari Filemon yang mengaplikasikan kasihnya kepada Tuhan dengan mensupport pekerjaan Tuhan, dengan mensupport hamba-hamba Tuhan yang mendedikasikan hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara, ketika kita mensupport hamba Tuhan, itu sama seperti kita lakukan untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau saudara melakukan dengan segenap hati, dengan rasa cinta, kasih saudara kepada Tuhan, dengan mensupport pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, saya yakin dan percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan itu pasti. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik. Karena kebaikan kita yang kita lakukan sekarang akan menolong kita nanti. Bapak, Ibu, Saudara, terlebih lagi ketika kita mensupport hamba Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Oh, haleluya. Saya yakin dan percaya, saudara, saudara pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 7, firman Tuhan katakan, dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada artinya ketika kita mengasihi Tuhan tetapi kita gak mau peduli dengan hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin dan percaya ini juga yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan, kita bersinergi dengan hamba-hamba Tuhan, kita mensupport mereka. Saudara, saya yakin dan percaya, saudara, ketika jemaat dan hamba Tuhan bersinergi, maka pelayanan itu akan maksimal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa seringkali pelayanan itu berjalan sendiri, saudara. Hamba Tuhan berjalan sendiri, jemaat juga sudah berjalan sendiri. Sehingga dalam pelayanan tidak ada kesatuan hati. Nah, kalau berjalan sendiri-sendiri, saudara, atau jemaat tidak mau peduli untuk pekerjaan Tuhan, apa yang terjadi dengan pekerjaan Tuhan di dalam gereja kita? Saudara, itu pasti akan terjadi kekosongan di sana. Akan terjadi kerapuhan di sana. Cepat atau lambat, pelayanan itu akan runtuh. Karena hamba Tuhan berjalan sendiri, jemaat tidak mensupport hamba Tuhan, jemaat juga jalan sendiri, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi? Goyah dan berakhir dengan keruntuhan. Saudara, saya yakin dan percaya, ketika hamba Tuhan berjalan dalam pelayanan, disupport oleh jemaat, pasti jemaat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pelayanan akan berkembang, maju terus di dalam pekerjaan Tuhan, menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati, jadilah sama seperti dengan Filemon. Jadilah orang-orang yang mensupport pekerjaan Tuhan. Jangan sebaliknya. Saudara, tujuan saudara diberkati Tuhan supaya saudara jadi berkat atas pelayanan saudara. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari kasih seorang Filemon, kasihnya kepada Tuhan, dan diaplikasikan untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh hati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, meninggalkan dunia, meninggalkan keluarganya untuk melayani Tuhan. Mereka yang tadinya berjalan sendiri, tapi oleh Filemon mereka disupport.
mereka didukung, mereka dibantu oleh Filemon, sehingga Tuhan memakai Filemon dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita meneladani Filemon yang kasihnya dia aplikasikan dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan yang kedua dari Filemon, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-5 di sana berkata begini, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang-orang kudus dan tentang apa? Tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, yang harus kita teladani dari Filemon, imannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tahu bahwa kehidupan orang percaya di abad-abad pertama itu sungguh sangat berat. Saudara, sebagai seorang yang terjun dalam pekerjaan Tuhan, hidup di masa-masa abad pertama itu sama saja bunuh diri. Tapi saudara lihat, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa Filemon memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Walaupun hidupnya di tengah ancaman, di tengah bahaya, tetapi iman Filemon tidak goyah. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat sekarang iman dari orang-orang Kristen yang hidup di akhir-akhir zaman ini begitu lemah, saudara. Baru digoda sedikit jatuh. Baru digoyang sedikit dengan masalah ekonomi sudah goyang, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuatkan imanmu. Amin. Karena iman saudara ini memberikan pengharapan pada kehidupan kekal. Oh haleluya. Saudara, jangan saudara gadaikan, saudara tinggalkan hanya karena sesuatu yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari Filemon. Dia tetap kuat imannya. Walaupun orang berpikir, ngapain kamu boros untuk pekerjaan Tuhan? Kamu tidak akan mendapat keuntungan di sana. Tapi iman Filemon luar biasa. Dia tahu ketika dia berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengembangkan satu pelayanan, untuk mensupport hamba Tuhan, dia pasti diberkati. Amin. Ketika dia tetap kuat di tengah-tengah ketidakpastian, saudara, Filemon yakin dan percaya bahwa dia mendapatkan satu kepastian kehidupan kekal, yaitu keselamatan yang datang daripada Tuhan Yesus, yang tidak membuat dia goyah. Walaupun ada banyak sekali tekanan, persoalan pergumulan karena imannya kepada Tuhan Yesus, Filemon tidak goyah. Filemon tidak gentar. Filemon tidak meninggalkan imannya. Justru dia semakin kuat di dalam pengharapan iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari iman seorang Filemon yang tetap kuat, yang tetap berdiri kokoh di dalam pengharapan iman pada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari Filemon. Yang pertama, kita belajar mengaplikasikan kasih Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang-orang kudus, kepada hamba-hamba Tuhan. Dukung, support hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini dari Filemon, yaitu imannya yang teguh, yang kuat dalam pengharapannya kepada Kristus Yesus Tuhan, yang membuat dia teguh berdiri pada imannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.